Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyadi Guntara. Di sini kami merupakan kelompok ketiga dari presentasi yang dijadwalkan hari Senin pada shift 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagian pertama terkait tugas mandiri untuk modul yang ke-6. Pada tugas mandiri yang modul ke-6 ini, kita akan membuat state transition diagram dan deployment diagram. Nah, di sini kita akan membuat kedua diagram itu untuk proses registrasi mata kuliah di Igrasias. Nah, apa sih state transition diagram dan deployment diagram? Jadi state transition diagram itu adalah sebuah diagram yang bisa dibilang menjelaskan alur atau tahapan perubahan dari setiap state yang ada yang diakibatkan oleh event-event yang dilakukan oleh aktor atau user sistem. Sedangkan deployment diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan arsitektur infrastruktur sistem. Nah, pada studi kasus modul 6 ini kita disuruh membuat state transition diagram untuk proses registrasi mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri dari berbagai tahapan dan perubahan state di dalamnya. Kemudian untuk deployment diagram kita akan membuat diagram infrastruktur untuk rancangan Igrasias Telkom University yang dimana ia menggunakan model client server two tier, dimana terdapat dua lapisan antara klien dan server, yang dimana klien itu terdiri dari browser saja, sedangkan server terdiri dari web server, aplikasi Igrasias, dan database. Nah, selanjutnya bagaimana pembuatan state transition diagram dan deployment diagram? Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada Anggun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil state diagram dari kasus yang sudah dijelaskan sama Regi. Pertama, kita definisikan startnya dulu, lalu actionnya itu memilih registrasi. Maka aplikasi akan menampilkan list mata kuliah yang ditampilkan. Lalu kita akan memilih mata kuliah dari list tersebut, dan aplikasi akan menampilkan mata kuliah terpilih yang ditampilkan. Lalu kita akan mengklik siap ACC dan muncul Windows bahwa permintaan ACC dikirim. Nah, saat ACC-nya sudah diterima oleh dosen, maka kita bisa melihat KSM dan aplikasi akan menunjukkan file KSM yang ditampilkan. Lalu jika kita memilih mencetak KSM, maka tombol cetak KSM pada aplikasi akan terklik dan registrasi selesai. Lalu kita definisikan N-nya. Nah, penjelasannya sudah dijelaskan juga oleh Satyadi Guntara. Di sini state diagram itu menggambarkan cara satu objek berubah state-nya dalam waktu tertentu ketika metodenya dipanggil objek lain. Jadi di sini terlihat perubahan-perubahan tampilan dari aplikasi jika kita melakukan action terhadap aplikasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya mengenai deployment diagram akan dijelaskan oleh teman saya Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Abdurrahman dari TI 3705. Untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai hasil deployment diagram dari kelompok kami. Di sini terdapat dua package. Sebelumnya, deployment diagram itu merupakan diagram gambaran fisik arsitektur sebuah infrastruktur dari sistem. Dari hasil deployment diagram kami itu terdapat dua package. Yang pertama itu ada server dan package client. Untuk package server sendiri itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama komponen aplikasi Igrasias, kemudian ada komponen web server dan komponen database. Sedangkan untuk package client
sebelumnya terdapat komponen browser saja. Untuk server, di package server, antar komponen ini